kami yang biasa kita sebut bersama tentang muslimah. Menurut saya setiap orang memiliki persepsi, interpretasi sendiri ketika mendengar kalimat tersebut. Adapun dalam buku tersebut dijelaskan terkait bagaimana wanita susahnya jadi wanita. Terkait menutup aurat juga kadang seorang wanita dibedakan. Kata syar'i dan tidak syar'i seringkali menjadi pengelompokan di kalangan wanita berhijab, hingga pada akhirnya jatuh ke arah diskriminasi. Lantas bagaimanakah muslimah yang sebenar-benarnya? Benarkah terkait pengelompokan tersebut? Selebihnya akan dibahas oleh pemateri. Dengan ini saya persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit koreksi, ini bukan novel, tapi mungkin kumpulan esai atau yang berisi opini-opini yang ditulis oleh Kalis Mardiasih. Nah, Kalis Mardiasih ini seorang aktivis NU dan pegiat dalam sering diundang dalam membicarakan kesetaraan gender, atau dia juga itu orang yang pro feminisme. Terus buku-bukunya itu kayak termasuk buku-buku populer, karena yang saya pegang sendiri ini sudah cetakan yang ke-10. Ya, kalau tidak salah cetakan ke-10. Di awal saya mengutip yang dikatakan Kalis Mardiasih dalam prolognya di sini, di buku ini. Dia bingung. Saya menyatakan kebingungan mengapa tiba-tiba ada polarisasi antara hijab syar'i dan non syar'i. Terus bagian kan di sini di buku ini ada 26 esai. Terus saya lihat ada 5 esai yang khusus membicarakan mengenai jilbab, dan di bagian esai selembar kain kerudung di kepala politikus perempuan. Nah, di situ dia jelaskan bilang apa sih bedanya kerudung yang dipakai sama tukang ayam potong di pasar sama ibu penceramah agama. Kalau padahal misalnya kadar ibadahnya itu sama. Terus karena menurutnya ya kerudung itu dilihat dari materinya ya, kain jenisnya sama, dijual di pasar-pasar, di toko-toko sama sih. Terus jadi jilbab atau kerudung ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa menyetarakan kadar kesalehan seseorang jika dilihat dari kerudungnya, ataupun bahkan yang baik yang memakai dan tidak memakai. Karena menurutnya Kalis ya, kalau dia merasa ini sopan dan tidak mengganggu, karena kan perempuan merdeka secara tubuhnya sendiri. Jadi dia perempuan dengan realitas keperempuan itu merdeka dengan apa yang dia kenakan dan apa yang menurutnya pantas untuk tubuhnya sendiri. Terus ini pertanyaan yang diangkat di ini buku. Kenapa sih perempuan selalu dianggap serba salah, tak boleh bicara, dan harus menjadi pihak yang paling ikhlas, sabar, dan tak boleh melawan? Terus dibahas karena
ada 3 dinding pembatas kemerdekaannya perempuan, yaitu tradisi, doktrin agama, dan kapitalisme. Pertama, tradisi. Ini kasus seperti misalnya mungkin banyak kita jumpai, yaitu pernikahan dini. Apalagi di era pandemi saat ini, ada itu berita yang berita anak remaja yang menikah dini karena bosan sama kuliah, belajar di rumah. Terus ada yang menikah dini karena dia meninggal nih kedua orang tuanya, terus tidak mau tidur sendiri, ada itu. Terus data yang kuambil dari YouTube-nya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kalau 1 dari 9 atau 11% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Ini data 2018. Kalau di buku ini dia ambil data BKKBN. Tapi tahun 2014 menyebutkan 46% atau setara 2,5 juta pernikahan yang terjadi setiap tahun di Indonesia melibatkan mempelai perempuan berusia 15-19 tahun. Itu kan miris. Indonesia negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN. Terus kenapa itu harusnya ini kan ditekan karena mungkin anggapannya apalagi ini sering terjadi itu di daerah-daerah pelosok. Anggapannya karena mungkin itu bisa menjadi solusi untuk berbagai alasan ekonomi, sosial, karena mungkin terhambat nih pendidikannya. Jadi dia berikan stigma kalau dengan menikah bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga mirisnya di realita kalau seringkali lebih terjustifikasi kalau bagaimana itu perawan tua. Kayak padahal misalnya baru umur 25 tahun, tapi kalau di daerah itu dia yang tua jadi dianggap nih perawan tua, padahal masih normal sekali, Ji. Terus ini juga yang saya dapati secara langsung, lihat di pelosok Maros sana, usia adiknya itu lulus SD, terus karena sekolahnya jauh jadi tidak bisa melanjutkan ke SMP. Tapi jadi dia tinggal tunggu usianya lulus SMP, ceritanya tinggal tunggu 3 tahun baru dijodohkan lagi sama orang tuanya. Itu kayak miris sekali. Sudah tidak ada mungkin kurangnya juga pengetahuan ke situ. Terus yang kedua itu doktrin agama. Doktrin agama bahwa perempuan dilarang keluar kalau tidak ada tanpa mahram. Kayak padahal ini tidak sesuai dengan menurutku tidak sesuai dengan zaman sekarang, karena buktinya bisa dengan banyak perempuan-perempuan yang datang merantau ke sini untuk kuliah, untuk bekerja dan sebagainya. Jadi bisa dibuktikan itu. Terus yang mirisnya di doktrin agama ini juga kayak pengalaman sebenarnya, karena yang biasa kita lihat di sekolah-sekolah atau di
kampus-kampus di musolanya itu kan ada kajian-kajian begitu. Nah, itu bagus sebenarnya, tapi menurutnya lagi Kalis lebih baik itu kajian-kajiannya dia sedikit misalnya membahas mengenai kayak biasanya bagaimana perempuan untuk kayak bagaimana supaya mendapatkan pahala-pahala menuju surga kayak begitu kan. Padahal menurutnya Kalis lebih bagus kalau pembahasannya itu membahas mengenai isu-isu sosial. Kayak tadi bagaimana menekan pendidikan pernikahan dini, bagaimana melihat bagaimana menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang jadi penyebabnya juga tadi mungkin pernikahan dini, terus alasan-alasan KDRT lainnya. Di buku ini Kalis kasih contoh, namanya itu Niputuwayan kayak gitulah. Terus dia itu dipotong kakinya sama suaminya sendiri. Terus keluarganya kayak tidak mendukung. Dia sarankan supaya tetap saja bertahan jaga anaknya, karena menurutku mungkin karena selain Niputu ini karena dia tidak bekerja, jadi dia anggap karena suaminya ini sebagai satu-satunya yang pemberi nafkah, jadi mungkin timbul pikirannya dari suaminya ini kalau ya karena dia pemberi nafkah jadi bebas mau apakan ini istrinya. Jadi miris sekali tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Terus yang ketiga yaitu kapitalisme. Jika dilihat tadi itu dibahas jilbab, itu kan kerudung, jilbab itu kan komoditas. Jadi ini yang digunakan untuk sebagai sarana seperti misalnya artis-artis yang hijrah, terus di balik kehijrahannya itu dia mempromosikan brand-brand kerudungnya, misalnya begitu. Jadi semacam kayak dia sebagai brand ambassador di produknya kayak begitu. Terus ada di sini bagus bilang akar dari seluruh persoalan kekerasan berbasis gender atas nama apapun adalah soal kekuasaan, soal dominasi dan penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Terus saya lupa bahas kalau bentuk lain dari kapitalisme ini bisa dilihat dari iklan-iklan sinetron yang dipajang juga di billboard yang menunjukkan perempuan itu sebagai objek yang bisa yang bisa dijual begitu, yang dia kalau apa yang digunakan ini akan menimbulkan kayak misalnya orang beranggapan oh ini standar cantik kayak begitu, kayak ini di iklan-iklan sinetron ini yang menimbulkan
stereotip terhadap perempuan. Jadi tanpa disadari, ya begitulah adanya. Kayak kontes-kontes kecantikan, hijaban, kayak begitu. Yang tanpa disadari itu menimbulkan stereotip bahwa ya perempuan itu harus lemah lembut, harus cantik, harus putih, kayak begitu-begitulah. Nah, stereotip ini bukan cuma di perempuan, di laki-laki juga. Kalau misalnya perempuan itu harus lemah lembut, jadi laki-laki itu tidak boleh menangis, harus kuat, dan sebagainya. Padahal itu semua keliru karena itulah pentingnya kesetaraan gender. Karena kan di sini dilihat dalam kodratnya itu perempuan ada 3, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kodratnya dalam reproduksi biologis mau lagi ditambahkan dalam reproduksi sosial, kayak misalnya karena dia melahirkan, jadi dia harus membesarkan anaknya. Jadi kayak ya masa cuma ibu, masa cuma perempuan, itu kan bisa dilakukan sama dibagi kayak kolaborasi sama laki-laki atau suami. Jadi banyak juga dijumpai perempuan-perempuan yang single mother, kayak dia sebagai pencari nafkah. Jadi walaupun ya bagusnya, walaupun karena di zaman sekarang ini kebutuhan meningkat, jadi ya bagusnya ya saling berkolaborasi untuk menutupi kebutuhan ekonomi tersebut. Jadi ceritanya tidak ada yang saling ketergantungan, karena takutnya kalau hanya satu yang menguasai ekonomi misalnya begitu, akan takutnya nanti lagi kayak kasus ke KDRT. Kalau intinya lebih bagusnya itu saling berkolaborasi dan agar tidak ada saling ketergantungan. Nah, di buku ini ada 2 esai yang membahas mengenai rancangan RUU PKS. Jadi di situ RUU PKS berangkat dari semangat anti kekerasan sekaligus perlindungan terhadap korban. Jadi ini yang harusnya kita semua perjuangkan. Kayak awalnya usia batas minimum pernikahan anak perempuan itu kan 16 tahun, jadi mau diupayakan jadi 19 tahun minimumnya. Terus untuk mendukung kesadaran dan keberanian perempuan untuk bersuara. Jadi karena perempuan seringkali tertindas sama hierarki sosial, kayak sosial, doktrin agama, kalau perempuan itu harus menjaga lisannya, padahal kalaupun yang disuarakannya itu yang tentunya yang ilmiah, yang kan sekarang ini harusnya tidak ada seperti itu, tapi katanya memang bagus Indonesia sekarang ini karena banyak perempuan-perempuan yang peka terhadap isu-isu sosial seperti ini.
Ini bagus sekali nih RUU PKS. Perempuan perlu mendapatkan kesetaraan di tempat kerja agar diberi gaji yang sama, diberi fasilitas dan hak cuti yang mempertimbangkan realitas keperempuanannya, dan yang terpenting terlindungi dari pelecehan dan kekerasan di mana saja mereka berada. Jadi diberi fasilitas dan hak cuti yang mempertimbangkan realitas keperempuannya. Jadi kalau menstruasi, kalau hamil, nifas dan sebagainya. Terus pelecehan, terlindungi dari pelecehan dan kekerasan di mana saja. Jadi Jadi kayak ini yang biasa dianggap remeh, catcalling, kayak siul-siul, kayak hai cantik, hai manis, kayak begitu kan, termasuk kekerasan. Jadi sebaiknya dihilangkan nih begitu-begituan, walaupun mungkin dianggapnya lucu-lucuan, tapi ya kalau perempuannya tidak suka ya itu bentuk kekerasan juga, pelecehan. Ya, itu saja. Makasih. Ya, oke, baik. Itu tadi pemaparan dari pemateri. Di sini saya mau mengatakan terkait pemaparan pemateri tadi, ketika ada peserta ingin menanggapi, bertanya, ataupun memberikan masukan, kritik, mungkin bisa langsung diaktifkan kameranya dan berbicara, seperti itu. Adapun saya ringkas dari materi yang dibilang tadi, dari buku atau kumpulan esai tadi itu, ini si penulis resah dengan berbagi masalah sosial khususnya wanita dan khususnya wanita muslimah di Indonesia, khususnya Kapang. Terus di situ ada pembatas-pembatas yang membuat masalah itu terjadi, seperti tradisi tadi, doktrin agama, kapitalisme itu tadi. Terus pada RUU PKS tadi itu saya melihat terkait bagaimana penulis mengajak kita manusia atau yang membaca bukunya mengharapkan untuk mengajak memperjuangkan undang-undang tersebut demi wanita-wanita yang tadi bilang ibu kita kan, maksudnya wanita itu kan bakalnya jadi ibu dari generasi-generasi yang bakalnya melanjutkan bagaimana roda pendidikan ataupun sesuatu hal yang ada di dunia ini, seperti itu. Sepertinya peserta ingin menanggapi, memberikan pertanyaan ataupun kritiknya, mungkin bisa langsung diaktifkan kameranya dan berbicara, dipersilahkan. Sedikit. Bisa? Dipersilahkan untuk saudara. Saya sedikit tanggapan tentang pernikahan di usia muda. Menurutku toh itu pernikahan di usia muda bukan hambatan untuk wanita ketika tidak ada belenggu dalam rumah tangganya bahwa dia dilarang berpendidikan ataupun meraih impiannya sendiri. Menurutku itu menikah muda tidak apa-apa asalkan wanita masih punya kebebasan untuk berpendidikan ataupun ingin melakukan apa yang diinginkan. Itu yang pertama. Karena kenapa hal tersebut bisa saya bilang ada beberapa contoh tuh wanita yang menikah di usia muda, tapi dia masih bisa tampil di depan publik, menyuarakan hak-haknya rakyat. Yang salah itu di beberapa orang yang beranggapan bahwa kalau wanita sudah menikah itu haknya itu berada di tangan suaminya, karena mereka menganggap bahwa perkawinan itu sesuatu yang sakral. Jadi
seolah-olah hidup wanita sudah diabdikan untuk suaminya itu. Kalau saya yang salah itu Ji. Terus tentang doktrin agama, betul di dalam agama itu saya pernah baca tuh bahwa itu dianggap sempurna agama ketika kita sudah memiliki pasangan. Itu Ji dulu toh, mungkin ada teman-teman yang lain. Terima kasih. Iya, bagus sekali Vika. Itu tadi yang pernikahan dini menurutnya. Kan di sini buku bilang ya yang akil balik. Nah, padahal yang selalu padahal yang lihat mungkin orang-orang itu yang baliknya aja, yang kalau misalnya sudah mens atau yang balik, padahal ada akilnya yang dibilang yang berakal, nantikah tidak siap mental, kayak begitu. Ya kalau yang disebutkan Vika itu contohnya atau role modelnya itu Najwa Shihab, ya bagus juga itu, memang karena pemikirannya dan mentalnya kan jauh lebih bagus. Mungkin Saudara Fitri bisa langsung. Oke. Kan ini bukunya Kalis di Mbak Kalis. Nah, kebetulan yang saya juga mengikuti dia di Instagram. Setauku dia kan juga muslimah toh, berhijab dan lain sebagainya. Mungkin mau tanyakan tentang apakah di buku itu dia menjelaskan bagaimana seorang muslimah menanggapi doktrin-doktrin yang tadi disampaikan doktrin agama itu. Kalau saya menanyakan tentang itu, karena kebetulan belum saya baca juga bukunya, jadi mungkin bisa di-share. Terima kasih. Iya Kak, kasih langsung di sini. Di sini dibilang di halaman 62 yang bahas tentang itu tadi tiga keterbatasan perempuan, keterbatasan pembatas kemerdekaan perempuan yang dalam doktrin agama. Di situ seperti yang saya bilang tadi, dia resah, Kalis itu resah melihat kayak bahkan perempuan sendiri yang menganggap kalau misalnya itu hal yang lumrah ji, hal yang biasa ji, kayak yang contohkan itu seminar, biasanya seminar atau kayak tadi itu kajian-kajian yang bahas misalnya perempuan dan Islam. Di situ diskusinya kayak terbatas dengan simpulan bahwa perempuan mesti taat agar tidak ditinggalkan oleh suaminya. Jadi kayak mungkin kayak sesederhana itu ji pembahasannya, yang perempuan jalan perempuan menuju surga kayak begitu, atau yang poligami itu kan. Padahal menurutnya ya banyak isu-isu sosial yang harusnya perempuan sendiri yang upayakan, gerakan, bukan sebagai pihak yang terus-terus menganggap kalau itu hal-hal yang biasa-biasa aja, hal-hal yang lumrah aja. Yang kayak itu tadi, yang pernikahan dini, KDRT, semua karena kan seperti ini, Kalis kan pro feminis, dan pasti masih banyak yang menganggap kalau apa itu feminis, bertentangan dengan Islam, kayak artinya dia sebagai pihak-pihak yang kontra, padahal mungkin belum tahu apa itu feminis sendiri. Karena setelah saya juga searching di YouTube, kalau ya feminis itu
sama aja yang di Islam. Kalau tapi mungkin namanya berbeda. Kayak intinya ya, dengan memuliakan perempuan, feminis itu ya untuk mendobrak paham-paham patriarki. Jadi ya bukan cuma perempuan, laki-laki juga ya kayak begitu. Mungkin ya sama aja dengan Islam, cuma namanya mungkin bukan namanya feminis karena ya lebih dulu, tapi intinya sama aja dengan memuliakan perempuan. Intinya kalau di buku ini ya perempuan harus merdeka dengan segala realitas keperempuanannya, merdeka dengan tubuhnya, terserah mau pakai apa, yang penting kalau menurutnya itu sopan dan tidak merugikan orang lain, ya sah-sah saja. Iya, bagaimana untuk Saudari Kak Fitri terkait jawaban dari pemateri? Iya, kalau saya mungkin ini lebih ke diskusi. Jadi ya betul juga yang disampaikan Widya, karena sebenarnya hal yang paling susah untuk salah satu hal yang paling susah dilewati sama feminis itu adalah agama, apalagi kita mayoritas adalah agama Islam. Nah, kenapa saya tertarik sekali untuk ikut ini, karena Mbak Kalis ini salah satu orang yang dia muslimah tapi menyuarakan feminisme itu juga dengan caranya sendiri, yang maksudku bisa jadi contoh ke orang-orang bahwasanya Islam sama feminisme itu bisa jadi sejalan. Maksudku tidak sekontra yang dia pikirkan orang, bahwa feminis itu membuat kita jauh dari agama, membuat kita benci sama laki-laki atau konteks apapun. Karena dengan Jelek apa jaringannya Kak Fitri? ya halo, Oh ya Kak. nggak kedengaran tadi Kak? Iya, terputus. Iya, ya intinya maksudku salah satu kajian yang cukup menarik. Terus kita juga bisa jadikan sosok Mbak Kalis ini salah satu contoh bagaimana feminisme sama Islam itu sebenarnya sejajar. Jadi feminisme itu bukan paham untuk bikin kita jadi benci sama laki-laki atau menjadikan laki-laki sebagai korban. Dan dari sini juga bisa kita lihat bahwa perempuan itu jangan selalu menjadikan dirinya korban. Dan jangan selalu menganggap dirinya itu berada di di bawah tekanan laki-laki. Meskipun dalam Islam mungkin kita punya imam kita adalah seorang laki-laki, tapi kita harus tetap melihat bagaimana kepentingannya seorang perempuan di dalam satu hubungan itu. Dan Mbak Kalis itu salah satu contoh yang bisa kita lihat sama-sama. Bagaimana dia dengan hidupnya, dengan hubungannya dengan suaminya, bagaimana dia tetap menyuarakan feminisme, itu salah satu contoh yang baik kalau menurut saya. Makasih. Terima kasih Kak. Bisa dijadikan role model, Di. Betul. Ya mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin bisa berikan, karena kalau di pikiran saja itu tersimpan mungkin bisa disuarakan dan dibagikan ke kita semua gitu. Ya silahkan. Halo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Retma Arif. Saya tadi tertarik mengenai pembahasan mengenai kesetaraan gender lah, atau yang lebih dikerucutkan mengenai kebebasan perempuan seperti itu. Jadi
betul juga yang dikatakan sama tadi penanya sebelumnya ya, atau yang dari gagasan sebelumnya, bahwa itu juga sebenarnya apa ya, kita sebagai kaum laki-laki juga tidak boleh mengansipasi kepada kaum wanita, dan kaum wanita pun juga tidak boleh menganggap dirinya sebagai korban melulu seperti itu. Karena di luar sana itu saya melihat ada beberapa wanita yang menganggap dirinya merupakan kaum feminin, tetapi dia melampaui batas seperti itu. Misalnya dia melepaskan hakikatnya sebagai wanita dengan lebih mengutamakan apa itu dikatakan sebagai kebebasan wanita. Nah, saya itu juga sempat trending di Twitter. Orang-orang seperti itu bukan katanya pengikut feminisme, tapi feminazi. Mungkin teman-teman sekalian sudah dengar tuh kayak begitu. Tapi kan itu cuma guyonan seperti itu. Tapi ini saya tertarik mengenai kewanitaan toh. Saya mau bertanya kepada pemateri atau kepada teman-teman semua, karena ini merupakan juga, karena saya juga sering ikuti perkembangannya. Itu kebetulan saya juga pelajari ilmunya di psikologi, itu mengenai karir seperti itu. Kan banyak perbincangan itu, laki-laki mau mencari nafkah, perempuan yang urus rumah tangga seperti itu. Nah, di sini kadang juga menjadi diskusi yang sangat intens seperti itu. Kadang jadi intens tuh, jadi intens. Karena kenapa? Misalnya laki-laki itu dia bekerja, baru istrinya juga dia memiliki impian besar untuk menata karirnya seperti itu. Tetapi keluarga ini memiliki anak misalnya. Nah, berdasarkan kajian ilmu yang saya dalami itu bahwa usia balita itu ada memang fasenya, yaitu Oedipus kompleks, di mana anak-anak akan membangun kepercayaan kepada kedua orang tuanya, baik itu si ibu, baik itu si bapak. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah perannya ibu. Nah, karena peran ibu ini dengan memberikan misalnya perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, itu akan terbawa kepada bagaimana pembawaan karakter anak tersebut. Jadi di sini yang mau saya tanyakan, kira-kira sebagai seorang wanita yang merdeka, kemudian dituntut dengan keinginan untuk meniti karir, bagaimana pandangan saudari untuk menanggapi hal-hal ini seperti itu? Karena tidak banyak juga itu, banyak sekali itu juga orang di luar sana terbengkalai anaknya karena urusan karir. Nah, lihat bagaimana anaknya, nakal apa segala macam. Tapi kan itu juga tidak bisa disalahkan. Terima kasih. Oke, baik, dipersilakan untuk materi. Ya memangnya kayak mungkin itu salah satu kayak dampak negatifnya kalau kayak mungkin tidak ada yang jaga urusi anaknya, sehingga kurang perhatian dan hingga berdampak buruk, apalagi kalau lingkungannya mungkin terbawa arus sama lingkungannya, kalau misalnya lingkungannya itu sudah buruk. Kalau menurut saya itu ya tadi kolaborasi, bisa misalnya kalau intinya kedua orang tua ini saling bekerja sama dalam mengurusi anaknya. Misalnya kalau misalnya masih membutuhkan ASI misalnya ya, tidak apa-apa perempuan tersebut meminta cuti sampai ya itu tadi yang diperjuangkan di RUU PKS, bisa meminta cuti terhadap realitas keperempuanannya. Misalnya kan ada waktu cuti waktu hamil, melahirkan, nifas, atau
lebih bagus lagi kalau ada masa menyusui, kan misalnya kan bagusnya 2 tahun. Terus intinya paham-paham memproteksi anaknya dengan utamanya itu dengan lingkungan. Jadi takutnya tidak sudah kurang dari orang tua, maksudnya sebaiknya ya orang tuanya itu membagi waktu lah. Tetap kalau misalnya anaknya itu masih balita dan tidak bisa ditinggalkan, ya minimal berkolaborasi, misalnya jam segini. Intinya ada orang tua di rumah untuk mengawasi anaknya. Itu saya menurutku. Oke, baik. Kembali lagi kepada penanya, bagaimana Kak terkait jawaban yang diberikan? Mungkin ada teman-teman yang lain. Oh iya Kak, sebelumnya juga mungkin bisa diisi absennya yang ada di room chat, biar bisa jadi arsip kami. Ya. Saya boleh? Iya, silahkan Kak Darwan. Oke, terima kasih. Saya tertarik dengan argumen yang disampaikan sama saudara Riyad tadi. Ya, menarik juga karena kenapa banyak sekali memang anak-anak yang terlantar bukan karena ketidakmampuan orang tuanya secara ekonomi, tapi mereka kurang perhatian. Artinya ya tidak menutup kemungkinan memang orang yang dengan skala sibuk atau pekerjaannya yang luar biasa sehingga menuntut mereka itu hampir 90% dari waktunya setiap hari itu fokus untuk bekerja. Jadi sebenarnya bukan di masalah haknya perempuan ataupun laki-laki untuk mengembangkan karir, tetapi sebenarnya yang menjadi masalah adalah skala prioritasnya mereka. Artinya bukan yang bisa diadili atau dikritiki itu masalah dia tidak boleh mengembangkan karir. Karena kenapa? Kalau rata-rata juga perempuan, kan banyak juga perempuan yang berkembang karirnya dan anaknya juga baik-baik semua. Dan memang ada juga yang baik karirnya dan anaknya terlantar. Jadi menurut saya seperti ini. Sebenarnya yang butuh diperbaiki ketika ada persoalan seperti itu adalah skala prioritas dari orang tuanya. Artinya tanggung jawab sebagai orang tua harus ada dan tanggung jawab untuk bekerja harus ada. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk dari Kak Darwan terkait jawaban yang diberikan. Iya, bagaimana teman-temannya lain? Masih ada yang mau diberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun sanggahan, kritik? Silahkan langsung diaktifkan kameranya. Diaktifkan mic-nya maksud saya. Saya juga ada sedikit. Bisa? Pika dulu paling. Saya itu berangkat tadi tentang bagaimana hak pola asuh terkait perempuan yang disampaikan sama saudari Riyad. Pertama tuh saya menyampaikan di sini pendapatku tentang gerakan feminis. Kalau saya menurutku gerakan feminis itu bukan gerakan yang melawan laki-laki gitu. Gerakan itu diciptakan untuk bagaimana ini perempuan bisa juga merdeka dalam pikiran, tindakan, ataupun pendidikannya itu. Terus bicara masalah karakter anak, menurutku saya itu kalau
rusaknya karakter seorang anak itu tidak bisa disalahkan bagaimana seorang perempuan merawat anak toh. Di situ juga harus ada dampingan dari seorang ayah untuk merawat anaknya toh. Betul tadi yang dikatakan sama Widya, kolaborasi orang tua itu untuk merawat anak sangat penting. Itu dulu. Terus kembali ke pembahasan tadi tentang muslimah. Saya mau bertanya gitu sama teman-teman di forum ini. Bagaimana memang tanggapannya orang tentang muslimah? Apakah itu muslimah wanita yang berkerudung panjang atau muslimah juga itu untuk perempuan-perempuan yang beragama Islam? Kalau saya itu, Ji. Terima kasih. Iya. Ya kalau di buku ini tuh keren sekali juga sampulnya. Ya muslimah itu ya perempuan yang beragama Islam, kan itu tadi yang saya bilang kalau dia merdeka terhadap tubuhnya sendiri. Kalau misalnya dia menganggap kalau dengan tidak berkerudung itu tetap sopan, tetap artinya tidak menimbulkan kayak masalah sama orang lain, ya sah-sah saja, ya itu juga bagus. Seperti yang jadi role modelnya Vika itu tuh, Najwa Shihab. Iya, tadi Kak Bella yang resen. Mungkin bisa nih Kak, dipersilahkan Kak Bella. Oh ya, makasih. Sorry juga saya baru masuk ke diskusinya karena tadi ada problem jaringannya. Tapi saya tadi masuk, pas saya masuk, saya sempat dengar pernyataan dari Saudara Riyad yang tentang bagaimana pola hak asuh anak ketika ketika ibu ini ya polanya. Bertanya dari mana indikator kalau misalnya ibu dengan menganut ideologi, maksudnya ibu-ibu yang berkirisan feminis lah, maksudnya dengan pemahaman feminisnya, itu dia punya anak yang terlantar. Oh iya, saya tangkap tadi Menurut pertanyaannya. saya enggak banyak, maksudnya enggak apa ya, malah banyak kata-kata di Twitter yang anak-anaknya keren, maksudnya yang ya dia paham tentang kesetaraan gender, itu karena dia punya ibu yang paham juga tentang kesetaraan gender. Toh, karena ibu yang paham dengan kesetaraan gender, makanya anaknya mengerti. Malah menurut saya itu penting untuk setiap orang untuk memahami tentang kesetaraan gender agar di dunia ini ya hal-hal yang ada tuh tidak timpang lagi, apalagi permasalahan gender itu yang paling basic dalam hidup. Tidak bisa kita dibeda-bedakan, apa ya, dibebankan berdasarkan hal-hal gender seperti itu. Ya, itu tadi sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Karena tadi saya yang pernyataan saya tadi yang disinggung tadi itu, mungkin saya bisa diberikan kesempatan untuk menanggapi. Iya Kak, dipersilahkan Kak. Ya, terima kasih banyak Saudari Anissa mungkin tadi. Ya, jadi sintesa dari pernyataan saya dengan apa yang tadi saya katakan tadi. Karena kan saya tadi mengawali pembicaraan mengenai tidak menutup kemungkinan. Karena gaya pola asuh atau gaya kepribadian seseorang itu tidak bisa dipatenkan, tidak bisa konsisten atau tidak bisa konstan.
dia itu menurut perspektif pribadi, bagaimana dia mengolah stimulus dan pengalaman-pengalamannya. Itulah uniknya manusia. Tidak ada yang bisa manusia ini sama manusia ini sama. Tidak ada. Pasti ada perbedaannya. Seperti itu. Saya tadi mengawali ke dalam ucapan tidak menutup kemungkinan orang yang menuntut kebebasan berkarir, khususnya wanita, itu akan berpengaruh pada pola asuhnya. Saya mengawali dengan kata tidak menutup kemungkinan, karena saya tidak bisa juga pastikan seperti itu. Kenapa bisa? Saya katakan, kalau misalnya saya tuh punya istri, dia sebagai direktur, nah, kemudian saya juga misalnya sebagai sekjen di salah satu kementerian seperti itu. Saya sama-sama sibuk. Nah, saya punya anak. Saya punya anak bayi misalnya. Ternyata istri saya lebih sibuk seperti itu. Nah, yang punya ASI siapa? Yang punya ASI siapa? Kan ibu. Masa saya mau kasih tete anak saya seperti itu? Nah, di situ kalau dalam kajian di ilmu psikologi ada itu yang dikatakan psikoseksual. Psikoseksual. Nah, di situ ada fase-fase. Misalnya menyangkut dari ASI itu, dia itu masuk ke dalam fase oral, yang dimana dia itu mencari pemenuhan untuk kebutuhan mulutnya, maksudnya sering mengunyah-ngunyah, menetek, menyusui seperti itu. Makanya itu ada yang dibelikan compeng kayak begitu. Ada yang kebutuhan khususnya seperti itu. Nah, kalau indikasinya menurut psikologi itu orang yang kekurangan menyusui, maksudnya mas kan idealnya itu menyusui itu dia 2 tahun, 2 tahun seperti itulah, 2 tahun 3 tahun kayak begitu. Nah, kalau kita kekurangan di situ, menurut literasi dan beberapa penelitian, itu akan mempengaruhi kecakapan suatu individu dalam berkomunikasi. Dan banyak hal-hal lainnya yang menggunakan kecakapan verba, seperti itu, atau lontaran kalimat dari mulut, seperti itu. Nah, jangan sampai ini berimbas kepada anak seperti itu. Itu menurut saya. Itu saya sintesaku saya tuh kenapa itu kalau misalnya ada orang yang feminisme sangat kuat, jadi dia kadang memberikan batasan bahwa saya bebas, kalau saya mau kejar karir saya ya saya harus saya harus capai karir saya setinggi-tingginya. Itu yang saya takutkan seperti itu. Jadi saya tadi mungkin bisa memberikan masukan, tidak apa-apalah kita menganut paham apa, laki-laki silakan paham anut patriarkinya, wanita paham juga mengenai feminismenya, tapi itu satu, ya toleransi itu, kita ada pembatasan seperti itu. Ya itu sih menurut saya. Oke. Saya moderator. Saya kembalikan dulu ke Kak Bella terkait tanggapan dari Kak Riyaldi tadi. Ya, Riyadi. oke. Penjelasan karyat ya memang sih beberapa ini jadi mana sih? Ya, pembahasan dari karyat memang beberapa jadi masalah ketika kita memasuki dunia rumah tangga tuh untuk masalah pola pengasuhan anak dan bagaimana perempuan antara karir dan mengurus anak. Tapi yang saya ingat kalau misalnya permasalahan pengurus anak adalah itu tanggung jawab bersama. Toh memang tidak bisa dipungkiri permasalahan menyusui itu kan kodratnya perempuan karena 3 kodrat perempuan itu cuma 3. Toh menyusui, melahirkan dan menstruasi. Toh ya memang itu salah satunya. Makanya ketika orang berumah tangga mengasuh anak itu diperlukan suatu konsen, persetujuan antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, bagaimana persetujuannya. Ya jangan ya gimana enaknya, bagaimana kita pembagian tugasnya ketika misalnya hal-hal sibuk begitu. Biasanya juga ada yang misalnya yang memang sepakat kita ngambil babysitter lah, atau juga ada perempuan yang tidak bisa menyusui, itu juga tidak jadi masalah tuh. Ada beberapa perempuan yang tidak bisa keluar ASI-nya tuh. Ya kalau saya tuh intinya kembali ke, saya juga sepakat sama Darwan, kembali ke bagaimana prioritasnya dan yang paling penting bagaimana
konsennya, persetujuan antara suami dan istri untuk mengasuh anak. Dan kalau misalnya dibilang itu saja, saya sih saya kurang sepakat ketika ada yang bilang ibu yang menganut feminisme bakal melahirkan anak-anak yang terlantar, itu tidak sih menurut saya. Ibu-ibu yang lebih memilih karir daripada memilih anak, kemungkinan iya, tapi itu hanya minim sekali, kecil resikonya yang hal-hal yang seperti itu terjadi. Ya, sekian. Saya moderator, saya. Ya, ini dulu tadi Kak Fitri lebih duluan resign. Mungkin Kak Fitri dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, saya juga sepakat sama yang disampaikan Saudari Bella. Sebenarnya kenapa penting kita mengetahui tentang kesetaraan gender, bagaimana tujuan dari feminisme itu sendiri, ya salah satunya ya untuk hal-hal yang disampaikan sama tadi salah satu yang siapa ya namanya, yang lihat ya. Karena menurut saya pemahaman yang kita dapatkan dari ini yang bakalan kita bawa ke seumpama untuk berumah tangga. Nah, sebelum berumah tangga itulah kita untuk hak asuh anak dan lain-lain sebagainya itu sebaiknya dibicarakan sebelum masuk ke fase itu. Jadi sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak seperti apa dalam urusan mengasuh anak dan lain sebagainya. Karena itu tadi kodrat wanita yang kita tahu 3, dan untuk hak asuh anak itu bukan sepenuhnya adalah kesalahan dan tanggung jawab penuh dari seorang ibu. Karena untuk memiliki anak pun itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak kan. Jadi untuk urusan mengasuh itu juga adalah bagaimana kedua belah pihak itu bersepakat. Nah, untuk urusan tadi juga ada penyampaian bagaimana perempuan dengan feminismenya, bagaimana laki-laki dengan patriarkinya. Menurut saya juga kurang bersepakat karena patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Karena banyak sekali asumsi patriarki yang tidak hanya ke perempuan, tapi juga itu merugikan pihak laki-laki. Jadi untuk menuntut karir dan lain sebagainya itu adalah hak setiap orang. Tidak menuntut dia perempuan, tidak menuntut dia laki-laki. Saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitri. Tadi ada yang mau menanggapi? Saya. Oke, dipersilahkan Kak Riyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Tadi saya agak tertarik mengenai 3 problem yang menghambat atau memangkas gerakan daripada feminisme di Islam misalnya. Tadi terkait dengan doktrin agama. Saya sebenarnya kita sedikit kesalahan perspektif memandang doktrin agama. Karena semua yang berkaitan dengan agama, sholat dan lain sebagainya itu juga doktrin. Dan kalau memang doktrin menghambat bagaimana gerakan wanita muslimah, berarti salah juga, kita miskonsepsi juga terkait dengan pemahaman doktrin agama. Nah, itu yang perlu diluruskan. Mungkin bahwa pemahaman seorang ulama ataupun seorang yang mengerti agama dan menginterpretasi atau menafsirkan beberapa ayat sesuai dengan jiwa maskulinnya, jiwa patriarkinya, sesuai dengan budaya patriarkinya, mungkin seperti itu. Tapi doktrin agama menghambat itu mungkin pelajari lebih dalam lagi, karena umpama kita berangkat daripada sejarah Nabi Muhammad, itu juga dia mengangkat harkat dan martabat perempuan yang pada saat itu di dalam sebuah masyarakat perempuan dijadikan hanya sebagai sebuah objek seksual, diangkat menjadi perempuan juga dipandang sebagai subjek, diberikan subjek hukum dan lain sebagainya. Jadi itu kita luruskan dulu pemahaman konsep terkait dengan doktrin agama tadi. Masuk di tadi mengenai
apakah perempuan perdebatan terkait dengan muslimah, yang memperdebatkan itu mungkin juga melihat ada sebuah aliran lah yang mungkin menghambat atau mendiskriminasikan orang lain sesuai dengan pemahaman dia terkait dengan bagaimana cara perempuan untuk berhijab dan lain sebagainya. Sebenarnya berangkat dari itu tergantung dari kita menginterpretasi cara berhijabnya seperti apa, atau dia berhijab atau tidak terserah dia. Intinya tidak juga mengeneralisasikan bahwa yang berhijab itu salah dan tidak berhijab itu salah. Jadi tidak juga pakai logika oposisi biner hitam putih lah. Maksudnya yang berjilbab benar, yang tidak berjilbab salah. Jadi semua dari kesadaran kita saja menilai bahwa dia berjilbab sesuai dengan haknya, sesuai dengan pemahamannya. Jadi itu kan tidak terjadi permasalahan sih sebenarnya kalau menurut saya. Yang kedua juga ketiga yang terkait dengan tadi, terkait dengan perdebatan soal perempuan berkarir atau tidak ya. Kita mesti bedakan bahwa perempuan itu secara biologis dan perempuan itu kita belajar gender kan, perempuan itu harus dipisahkan biologis dengan gender kan, seperti itu. Jadi biologis harusnya perempuan, karena kadang itu juga perempuan belajar gender, dia lupa kodrat biologisnya, itu juga menjadi masalah ketika merawat anak dan lain sebagainya. Menyusui itu harusnya memang perempuan, tidak bisa laki-laki menyusui karena itu kodrat biologisnya. Cuma untuk menuntun pekerjaan dan lain sebagainya itu hak daripada orang sih sebenarnya. Kalau ketika dibicarakan, jangan sampai orang feminis memandang bahwa orang yang feminis itu dia harus bekerja di luar. Tidak juga. Orang yang memutuskan bekerja di dalam rumah tangga itu juga dia seorang feminis. Karena dia secara sadar memutuskan diri untuk dia bekerja di rumah. Jadi logika-logika seperti itu yang harus memang diluruskan. Yang keempat terkait dengan tadi feminisme dan Islam. Saya kira feminisme itu pemahamannya luas dan banyak sejarah, dan ada yang radikal sekali yang mengafirmasi lesbianisme, dan itu ditolak oleh agama. Dan maksudnya tidak bisa juga disetarakan. Mungkin ada kesamaan-kesamaan dalam konsepsi feminisme dan Islam misalnya. Cuma banyak perbedaan karena feminisme ini luas pembahasan, luas berapa gerakan feminisme dengan corak pendekatan yang berbeda-beda, dan itu sebenarnya perlu dikaji lagi. Jadi itu saja mungkin, moderator, terlalu panjang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kak Gafur tadi atas tanggapannya. Untuk yang lain mungkin bisa diberikan pendapatnya atau pertanyaannya, kritiknya, dipersilahkan. Ya, saya mungkin moderator, bisa? Iya, dipersilahkan untuk Kasdi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Ya, jadi saya mungkin agak sedikit berangkat dari apa yang disampaikan oleh Gafur tadi itu, bahwa maksudnya yang seperti ini kasus ketika bagaimana kita melihat problematika atau dinamika perkembangan feminisme di kalangan atau kaum perempuan sepanjang sejarah, itu memang terlalu banyak hadir sebuah miskonsepsi. Nah, saya begini, saya kalau dari pandangan saya pribadi yang ingin saya sampaikan adalah kan buku ini jika saya lihat-lihat sedikit, saya kembali mengingat apa yang sudah saya baca, yang judulnya itu bukunya adalah Matinya Gender, yang penulisnya adalah seorang, kalau tidak salah, ekonom, koreksi jika saya salah, itu Ivan Illich. Nah, di Matinya Gender itu dia sifatnya memang merekonstruksi ya semua apa yang menjadi paradigma yang berkembang di
pemikiran-pemikiran feminis, dan yang menjadi inti daripada yang dipaparkan oleh Ivan Illich itu adalah bahwa feminisme ini hadir tidak lain tidak bukan adalah diakibatkan oleh meningkatnya meningkatnya pengaruh yang diberikan oleh masyarakat industrialis yang seksis pada masa itu, terutama pasca revolusi industri sampai pada, kalau tidak salah, kisaran awal abad ke-19. Nah, kemudian apa yang menjadi benang merahnya yang menurut saya bisa kita ambil adalah pada dasarnya kita semua, bahkan bukan cuma antara laki-laki dan perempuan, bahkan di antara para sesama jenis pun, laki-laki, perempuan itu semua berbeda. Cuman ya itu, ketika kita mau sampai pada tataran untuk mempersamakan, nah disitulah pasti berbagai konflik, dinamika pasti akan terjadi. Nah, mungkin cuman itu yang pandangan yang ingin saya berikan, bahwa pada dasarnya itu kita itu berbeda, tetapi ketika memang diperhadapkan kepada hal-hal yang dimana kita ingin mempersamakan yang berbeda itu, disitulah dinamika atau konflik yang terjadi. Tapi di satu sisi lain yang positifnya adalah disitulah kita sadar bahwa dialektika atau proses nalar itu dari zaman ke zaman itu selalu berkembang. Mungkin seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan moderator. Ya, baik, terima kasih Kak Asbi. Sekedar mengingatkan kembali untuk mengisi absen yang ada di room chat. Ya, Kak. Terus saya kembalikan ke pemateri terkait tanggapan tadi. Dan mungkin untuk untuk terkait pertanyaan, kritik, tanggapan, satu orang lagi terakhir ya. Karena mengingat waktu juga kita akan buka. Oke, sekian dan terima kasih. Iya, saya betul sekali tadi yang dibilang saudara Hasbi, kalau feminisme ini bukan cuma lihat dari perempuan ya, laki-laki juga. Ini kan bentuk bentuk perlawanan dari misalnya patriarki, seksisme yang kayak begitu. Terus ada bagus di sini bilang Liz Marcus, seorang feminis muslim dan aktivis gender, dia mengatakan bahwa perempuan dianugerahi kemampuan fungsional reproduksi sehingga melalui rahimnya ia sanggup melahirkan anak. Atas kesanggupan itu, perempuan dikonstruksi secara sosial politik harus melanjutkan fungsi reproduksi biologisnya ke fungsi reproduksi sosial. Jadi yang ini yang mau disetarakan tadi. Karena kan secara kodratnya dia punya reproduksi biologis, tapi mau lagi dikonstruksi, kan yang kesetaraan gender itu tadi yang konstruksi sosialnya. Itu yang membedakan dengan gender dengan biologis begitu. Jadi dari situ yang kayak hak pengasuhan, hak perawatan, pemeliharaan di situ yang membuat perempuan dicitrakan harus memiliki sifat kelembutan, keibuan, penuh kasih sayang, dan diharapkan sedia berkorban sebagai perwujudan lain dari watak feminim itu. Jadi dari sini sempat mengulang lagi tadi ya, berimbas juga sama laki-laki yang citranya harus kuat, tidak boleh menangis, harus kayak mampu
eh, harus mampu menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Jadi artinya harus yang maskulin. Jadi itu tadi kalau mampu dipahami, ya memang perlu kesetaraan itu. Jadi tidak ada yang tumpang tindih karena itu tadi bukan cuma perempuan yang jadi korban akibat stereotip tersebut, tapi laki-laki juga. Jadi dilihat dalam hal berumah tangga, ya itu tadi yang aku bilang, dan harusnya ya memang begitu, perlu ada kolaborasi, berkolaborator. Karena yang betul tadi yang nakatakan juga Gafur, kalau ya perempuan dengan membantu cari nafkah, menambah nilai ekonomi itu ya bisa juga di rumah. Bukan menurutku ya bukan sebatas jadi ibu rumah tangga, tapi bisa jadi bisa tetap bekerja di rumah. Karena kan canggih nih sekarang, banyak sekali banyak yang bisa dilakukan. Misalnya pengusaha-pengusaha kan banyak yang maju walaupun di rumah saya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari diskusi kali ini. Karena mengingat waktu juga ya. Tunggu moderator, mungkin bisa tadi. Itu juga tadi seperti juga yang diberikan pesan sama kakak tadi tuh, bilang tolong itu perbaiki pola pikirnya, karena saya baca itu bahwa agama itu membatasi kebebasan para wanita seperti itu. Jangan karena kemampuan kita, daya nalar kita saat ini, pengetahuan atau pengalaman atau wawasan yang kita miliki saat ini, kita serta-merta menyalahkan agama seperti itu. Jangan sampai salah, ya seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Iya. Mengingat waktu ya teman-teman, untuk diskusi kali ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan untuk hadir pada diskusi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan pemantik. Semoga diskusi ini terus berlanjut. Amin.